Ya, shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Liyata Official. Kita kembali mereaction video TikTok lagi. Ya, pada video ini ada beragam dan salah satunya ada video tentang umat Katolik yang dituntut harus ada izin dalam menyelenggarakan latihan di rumah salah satu umat. Jadi lingkungan sekitar mereka menyuruh harus ada izin. Nah, bagaimana nanti menurut kalian? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Ada juga salah satu video lama tapi baru muncul di video saya, yaitu tentang kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah bulan September, yaitu tentang bapak-bapak yang diwawancarai. Dia memberikan satu kalimat dan dalam kalimatnya itu ada perkataan yang mengatakan demikian: negara Indonesia merupakan negara Islam. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja kita saksikan video ini sampai selesai. Ya, video yang pertama ini dari akun Patrice_Smith. Bapak ini tidak mau misa di GBK. Jadi sekali lagi ini videonya udah lama ya, tapi tadi muncul di beranda saya dan saya rindu untuk nonton lagi dan kita reaction lagi. Salah satu dengan kalimat bapaknya yang mengatakan nanti tentang negara Indonesia merupakan negara Islam. Coba kita tonton. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini. Yaitu adalah inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Fransiskus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi. Dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin, ini ada beberapa bagi saya yang lumayan
kontroversial ya. Bagi saya kurang setuju. Dan kalian nanti bisa menanggapinya. Dia mengatakan tadi negara ini negara Muslim. Itu tadi ada kalimatnya. Kayaknya kalimat ini perlu dicerna ulang. Walaupun yang dia maksud bahwa memang dia menjelaskan seterusnya, tapi dengan menyebutkan bahwa negara ini merupakan negara Muslim, saya nggak setuju karena negara ini ada Pancasilanya. Justru dengan Pancasila berarti ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap orang itu pun wajib percaya kepada Tuhannya masing-masing. Kalian bisa berkomentar di bawah, kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Cuma mau latihan nyanyi buat persiapan ibadah Natal aja dilarang. Ya, itulah yang dialami jemaat Gereja Stasi Santo Yosef di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ceritanya, para jemaat ini mau latihan kur paduan suara di rumah salah satu warga yang diduga juga jemaat gereja itu untuk persiapan Natal. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi rumah si jemaat yang pakai baju hijau tua. Pria yang pakai jaket hitam itu bilang nggak bisa ibadah sembarangan, harus lapor dulu ke pemerintah setempat. Jadi nanti kata si pria ini, para jemaat harus nanyain tetangga setempat dulu apakah mereka ngerasa terganggu atau enggak atas latihan itu. Itu pun belum cukup ya guys. Katanya setelah nanya ke tetangga, para jemaat ini harus bikin laporan tertulis kalau tempatnya mau dipakai buat ibadah Natal. Warga jemaat yang berbaju hijau hanya bisa pasrah, bahkan minta maaf ke para tetangga karena nggak izin dulu. Video ini diunggah akun TikTok Cecilia Angelina pada 30 November lalu. Di video itu tertulis, umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah. Video ini pun menuai respon dari warganet. Mereka mengecam aksi para tetangga yang maksa para jemaat harus lapor ke pemerintah setempat. Pelarangan ini jelas nggak masuk akal. Sejak kapan cuma latihan kur paduan suara buat Natalan harus sampai izin ke pemerintah setempat? Ingat ya, sesuai SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3 yang wajib pakai izin itu kalau mau mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau cuma latihan kur aja yang nggak usah pakai izin segala lah. Orang-orang yang melarang ini harus segera ditindak tegas. Yuk tolak intoleransi dan gaungkan terus toleransi. Ya, di video ini seperti yang sudah saya reaction sebelumnya, saya mengatakan berulang-ulang bahwa dengan mereka melakukan hal demikian, berarti seolah-olah bahwa negara ini milik mereka. Seolah-olah negara ini milik agama tertentu. Nah, tadi seperti yang dibilang Bapak di video sebelumnya tadi ya, bahwa negara ini negara Pancasila. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang masih mengganggu hak kebebasan agama tertentu untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan berdasarkan agama mereka. Kan latihan KOR itu kan salah satu yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan atau mewujudkan ya agama mereka. Kan gitu, umat Katolik melakukan persiapan Natal ya itu wajar karena memang itu juga sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan dalam agama mereka. Nah, kenapa harus ada izin? Katanya negara Pancasila. Jangan-jangan seperti yang dibilang Bapak itu tadi ya. Oke lah, silakan berikan komentar kalian ya. Yang penting saya nggak setuju dengan mereka yang meminta-minta, yang menyuruh meminta izin. Saya nggak setuju. Katanya ada damai, tapi justru mereka tidak membawa damai. Oke, mari kita next pada video berikutnya. Masuk Islam, kami orang Nias kecewa sama kakak. Hei! Kenapa kamu orang Nias kecewa? Aku masuk Muslim. Apa hubungannya Forguso? Ya, nggak ada hubungannya sama orang Nias. Nggak begitu ceritanya. Orang Nias nggak akan nyesal semuanya sayang. Itu pilihan saya. Jadi nggak usah dibawa-bawa seluruh Nias. Kamu sebagai orang Nias nyesel nggak saya masuk Muslim? Enggak lah, karena ada juga orang Nias yang masuk Muslim. Woi, kalian orang Nias nyesel nggak saya masuk Muslim? Nggak. Nah, kan? Nggak semua sayang. Kamu kalau nyesel kamu aja, jangan bawa orang Nias ya. Cisnya mana Cisna? Saya rasa apa yang disampaikan oleh kakak ini ada benarnya juga. Jadi kan memang betul di Nias itu mayoritas itu Kristen. Tapi ketika dia pindah agama, ya bagi saya itu urusan pribadinya dia dengan apa yang dia percayai. Saya pun sebagai orang Nias juga ya saya tidak persoalkan dan saya tidak anggap bahwa saya kecewa denganmu, ya biar aja. Ngapain juga semakin banyak orang di agama Kristen, contohnya ini kalimat saya. Kalau semakin banyak orang tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh ya untuk apa? Bukankah juga banyak orang yang dari segi label dia dari segi KTP dia memang beragama Kristen tapi sesungguhnya hidupnya nggak sungguh-sungguh. Ya udah mending dia ke agama lain aja. Kalau memang dia mau, ini sekali lagi kalau memang itu keinginannya dia.
Karena saya yakin kalau memang orang itu betul-betul pilihan Tuhan, tidak mungkin dia beralih dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar agama doang ya, jadi betul-betul dia percaya. Tapi kalau kakak ini kan dia sudah mengakui dia pindah agama, ya udah fine-fine aja. Kenapa juga harus bawa-bawa nama Nias? Betul, saya setuju itu. Jangan seperti ada suku lain di Indonesia ini yang bagi mereka harus kalau dia suku ini, kalau dia pindah agama, maka dia bukan suku ini. Nah, bagi saya kan suku dengan agama tidak boleh dicampur adukan lah. Gitu. Oke, kita next lagi. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya keren ya abang-abang ini. Mereka mungkin sambil tugas ini di posko mereka ya, posko Brimob. Ya mereka menyanyikan lagu rohani. Dan ini bagi saya sangat luar biasa. Mereka sambil istirahat, mereka nyanyi-nyanyi. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Kita next lagi pada video berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini darimu Tuhan. Oke Google, bagi ayat Alkitab dong buat hari ini. Maaf, saya enggak mengerti. Oke Google, bagi ayat Alkitab buat hari ini. Maaf, saya enggak mengerti. Oke Google, kasih aku satu ayat Alkitab. Maaf, saya enggak mengerti. Oke Google, kasih aku renungan Alkitab buat hari ini. Maaf, saya enggak mengerti. Oke Google, kasih aku ayat Alkitab. Di situs iakmanado.ac.id dijelaskan bahwa kasih adalah kekuatan yang dapat menyatukan kita sebagai komunitas iman. Ayat Alkitab pendukung 1 Yohanes 4:7. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin ya Allah. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di aplikasi asisten Google Oke, Google. atau Google Home. Makasih. Dalam komentar itu ada yang bilang Google-nya Islam kayaknya bang. Soalnya tadi dia cara menyebut kata Allah itu dia udah bilang Allah lah gitu. Kan biasanya teman-teman muslim kan penyebutannya seperti itu ya. Kalau di Kristen kan biasa aja seperti pembacaan dalam bahasa Indonesia aja. Itu Allah. Tapi ya wajar lah kalau memang Google itu kan apa ya secara kayak template aja gitu. Jadi pertanyaannya itu harus yang betul-betul sesuai dengan apa yang memang dia tahu gitu loh. Kalau dia nggak tahu ya udah gitu. Oke, kita next lagi pada video berikutnya. Ya, video yang terakhir ini merupakan kesaksian lagi dari Ibu Inci Ramadan. Jadi kalian bisa nonton juga nanti di TikToknya dia, ada banyak renung-renungan dan ada baca juga kesaksian yang dia sampaikan. Dan ini udah lama saya tidak reaction video dari ibu ini. Dan kita coba reaction, ini lumayan panjang. Dan nanti kalian bisa memberikan komentar kalian berdasarkan apa yang dia saksikan. Mari kita langsung aja menontonnya sampai selesai. Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Senang sekali saya, Ingvi Rizky Ramadan, masih bisa menjumpai teman-teman lagi di bulan Desember ini saat kita menyambut Natal tahun 2024. Saya berharap juga teman-teman di sana dalam keadaan selalu ada di dalam penyertaan Tuhan apapun yang terjadi. Hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian.
Kemudian ketika pendeta itu memutarkan lagi satu video tentang lagu Nobody's Child. Ya, ketika itu tiba-tiba pendeta itu memutarkan lagu ini, lagu Nobody's Child. Dan ketika itu saya benar-benar merasa hancur. Ketika saya merasa bahwa saya tidak berpapa dan beribu. Dan kemudian saya merasa semua orang tidak mau mengambil saya. Saya mengingatkan betapa ketika saya beranjak ingin memiliki pasangan hidup, tidak ada yang mengambil saya. Dan ketika ada orang mengambil saya menjadi istrinya, saya diperlakukan dengan seenaknya. Saya dipukulin setiap hari. Saya dipaksa bekerja. Saya dipaksa untuk menuruti segala sesuatu apa yang diinginkannya. Dan dia berkata, karena engkau tidak berbapa, bapamu aja tidak sayang sama kamu, ibumu juga tidak mengerti perasaanmu. Mengapa engkau ingin dimengerti oleh laki-laki yang menjadi suamimu? Engkau tidak layak menjadi seorang istri. Engkau tidak layak dikasihi oleh seorang suami. Dan ketika di gereja itu saya tidak sanggup lagi menahan tangis. Saya tidak peduli dengan kanan kiri saya. Saya merasa betapa tidak layaknya saya menjadi seorang yang telah lahir di bumi ini. Itulah gambaran saya ketika saya belum mengenal Kristus. Semua orang menganggap saya tidak layak. Saya tidak layak menjadi seorang anak. Saya tidak layak menjadi seorang kakak. Saya tidak layak menjadi seorang ibu. Saya juga tidak layak menjadi seorang istri. Ya, lagu ini diputar terus oleh Bapak Pendeta itu. Bapak Pendeta itu mengingatkan betapa ini gambaran manusia ketika kita belum mengenal Kristus. Dan tetapi ini terjadi nyata dalam hidup saya. Ini bukanlah sebagai suatu simbol atau slogan, tapi ini terjadi begitu nyata dalam hidup saya.
Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan saya, anakku, sekarang aku memilihmu. Engkau berharga di mataku. Aku adalah Bapamu, dan aku adalah mempelai surgamu. Seketika itulah saya merasa sangat beruntung bertemu dengan Tuhan. Saya sangat beruntung karena saya mengenal Yesus. Allah itu sendiri, Dialah firman yang menjadi manusia, yang datang ke dunia hanya untuk orang-orang yang seperti saya. Dia Allah yang tinggi, namun mau turun ke dunia untuk orang-orang yang hancur seperti saya, untuk orang-orang yang tidak berarti seperti saya, untuk orang-orang yang tidak berharga dan tidak layak seperti saya. Dia datang kepadaku, memberikan Natal kepadaku, memberikan damai kepadaku, dan membuat aku berharga di matanya. Dialah Allahku yang membuat aku bangkit kembali untuk dapat menatap dunia ini dengan indah, untuk bisa melayani orang-orang yang hancur seperti saya, untuk bisa melayani orang-orang yang merasa tidak layak seperti saya, untuk dapat merasakan orang-orang yang kehilangan harapan dan harga diri seperti saya, supaya saya bisa merasakan dan melayani mereka dengan segenap hati. Sekalipun saya tidak memiliki apapun, saya tidak memiliki uang yang berlimpah, saya tidak memiliki harta yang berlimpah, tapi saya memiliki hati Kristus yang mengasihi mereka, dan saya bagikan kepada mereka. Ada kabar baik untuk orang-orang berdosa, ada kabar baik untuk orang-orang yang tidak layak, yaitu Yesus Kristus yang Allah itu sendiri mau turun ke dunia untuk kita semua, agar kita semuanya berharga di matanya, agar kita semuanya dapat mengenal Dia, Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sesungguhnya, yang mau turun ke dunia demi orang-orang seperti kita yang tidak berharga sama sekali, tetapi kita dapat masuk ke dalam hadirat-Nya sampai nanti bertemu muka dengan muka di surga. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus mati di kayu salib. Mari kita sambut kedatangannya. Mari kita sambut kedatangan Tuhan di dunia ini, memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Bapakku, Kau adalah mempelaiku. Sampai kapanpun aku akan menyembahmu. Ya teman-teman, dari kesaksian ini kita dapat mengambil apa yang perlu kita ambil. Jadi istilahnya Tuhan itu tidak melihat latar belakang kita. Kalau memang Tuhan memilih, pasti Dia akan memilih sesuai kehendaknya. Ya, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini, sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kalian semua. Kiranya diberkati dalam segala apa yang dirindukan, apa yang dikerjakan, dan Tuhan selalu menolong. Bagi kalian yang suka nonton video-video TikTok, silakan bisa kalian merekomendasikan video-video untuk kita reaction pada video-video berikutnya. Kalian bisa tag aja di akun saya Yata Official. Dan bagi kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum. Nyalakan lonceng juga bagi yang belum. Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar, berikan like dan juga share kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.